Selamat datang semuanya kembali lagi dengan saya Muhammad Barki Ali dan selamat datang kembali di podcast Toys and Talks. Di mana kali ini saya kedatangan seorang tamu, seorang kolektor lokal dari Tangerang Selatan. Selamat datang, Mas Randy. Terima kasih Mas. Kalau Mas ingin memperkenalkan diri, saya silahkan. Iya boleh. Saya Randi. Langsung ke Instagram saya aja, cek di Randi_Nurika untuk melihat koleksi saya dan foto-foto mainan saya. Itu aja kali Mas ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin jelasin dulu. Jadi ini pertanyaannya semuanya udah ada di sini. Ntar Mas tinggal ambil aja terus dibaca. Oh ini kayak arisan Mas. Iya. Bisa dapat mainan juga kali Mas. Iya, pasti. Iya, ambil nih. Ambil. Buka ya. Iya. Aku baca ini Mas. Iya, baca. Apa yang membuat Anda terus melanjutkan hobi ini hingga sekarang? Langsung aku jawab nih. Iya. Yang membuat saya terus melanjutkan hobi ini, sebelumnya nih hobi saya itu sebenarnya toy fotografi. Awalnya kan tahun 2019 itu kan ada COVID kan ya. Jadi kita semua di lockdown tuh, harus di rumah. Di rumah juga kan bete, punya mainan gak diapa-apain. Ya udah mulailah hobi saya ini, mulai foto-foto mainan. Ini mainannya yang ini nih pertama kali saya beli. Enggak pertama beli sih, pertama kali saya mulai ngonten foto mainan tuh dari mainan yang ini. Keterusan sampai sekarang. Jadi sekarang tuh hobi ini udah kayak apa ya, kayak kebutuhan gitu loh Mas. Iya. Kalau nggak ngonten gitu, nggak foto mainan, nggak ngonten, nggak ini, nggak nyaman gitu kayak. Jadi kayak harus gitu. Walaupun sebenarnya nggak dapat apa-apa juga sih. Iya Pak, cuman dapat like paling sama share. Ya kalau nggak nge-like ya, yang penting kepuasan batin aja sih. Iya. Sama sih. Saya juga kayak gitu sih. Saya juga awalnya kan fotografi mainan ya. Itu awalnya sih buat jualan doang. Nah tapi sekarang lama kelamaan jadi nih kayaknya kalau saya lebih bagusin lagi gambarnya pasti banyak yang suka nih. Iya makanya saya juga fotografi mainannya juga semakin berkembang itu. Buat kepuasan diri lah. Sama kayak Mas. Sekalian buat promo juga kan, kalau misalkan di fotonya bagus tuh biasanya orang akan lebih tarik untuk beli mainan itu kan Mas. Iya. Iya nggak sih? Iya gitu deh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ini ada zongnya nggak Mas? Enggak. Dalam pembuatan konten, menurut aku apa yang menjadi tantangan dalam membuat konten itu sendiri? Apakah pengambilan gambar, editing, atau konsistensi? Iya. Kalau konsistensi sih karena udah hobi tadi kan ya. Nggak enak tuh kalau misalkan kita nggak posting, nggak foto. Paling tantangan terbesarnya itu pas proses editing sih. Editing ini yang aku maksudnya ada dua nih, karena kan yang satu aku ngonten foto sama ngonten video kan, yang review mainan lah apa segala macam. Itu tantangan terbesarnya pas editing sih. Kalau foto kan sebenarnya aku gampang ya. Iya. Tinggal foto pakai tangan, jepret. PR nanti editingnya tuh. Iya. Yang lama. Sama juga kayak ngerekam video juga kayak gitu sih. Tapi kan kalau foto kan gampang ya. Paling susahnya sih di backgroundnya aja. Oh iya, backgroundnya juga sih. Itu berarti aku kan fokusnya tuh kadang lebih ke yang digital imaging ya Mas. Iya. Jadi aku foto kayak gini juga bisa aku foto, terus backgroundnya aku ganti bisa sebenarnya. Cuma ya itu editingnya yang lama. Kalau misalkan foto yang apa tadi, yang pakai background tuh aku juga bisa juga. Maksudnya pernah melakukan itu. Walaupun sebenarnya basicnya tuh lebih suka yang editing, yang digital imaging. Itu tetap diedit juga sih Mas. Kalau mentahannya kurang bagus, soalnya aku pakai HP Mas. Iya, itu biasanya berapa lama tuh? Kalau aku sih habis aku foto, aku edit foto-fotonya ada kali ya 10-15 menit. Kalau Mas
Kira-kira berapa tuh buat satu foto? Satu foto. Kalau misalkan yang foto yang tadi yang pakai background tuh sama kayak Mas paling itu 10 menit foto, terus tinggal edit warna, tambah-tambahin efek di PixArt. Tapi yang agak lama yang paling yang digital imaging itu berapa? ya, soalnya mesti aku crop dulu kan, aku tuh orangnya nggak percayaan sama AI ya. Iya sama saya juga. Kadang kan orang suka ngilangin background pakai AI kan. Tapi kalau menurut aku agak kurang rapi, terus gambarnya resolusinya turun. Mending aku clip out sendiri, jadi bisa makan waktu setengah jam lebih, hampir 1 jam kali. Lama juga. Ya paling cepetnya setengah jam lah. Itu apalah itu baru 1 itu, kalau 3 baru 1, 3 ya. Kalau 3 1,5 jam lah. Tapi kadang cepet juga sih Mas, kalau misalkan di kantor tuh kadang misalkan lagi free time, foto-foto yang tadi itu aku crop-cropin dulu Mas. Jadi backgroundnya udah pada hilang. Nanti kalau ada waktu lagi tinggal cari-cari backgroundnya aja sih. Oke. Kayak gitu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Dari semua koleksi yang dimiliki, mainan apa yang paling berharga dan sulit untuk didapatkan? Iya. Ini tadi nih. Ini yang paling, mainan pertama aku ngonten foto tuh ini. Aku belinya waktu itu bekas lagi, pas lagi Covid itu tahun berapa berarti ya? 2019 ya? 2020. Ini aku 2019 sih kayaknya. Pas mulai ini. Dan sekarang mainan ini tuh udah jarang. Kalaupun ada, yang bekasnya harganya udah agak mahal juga sih. Mungkin sekitar 1 jutaan. Dulu aku beli di harga 750 ini. Itu belinya di mana? Ini Beli di pasar lo? Enggak, aku biasanya belinya online. Oh. Ada aksesorisnya gitu nggak? Ada sebenarnya, cuma nggak aku bawa. Komplit dia, satu box, ada part tangannya. Ini kepalanya juga ada yang mata sipit, ada part jaringnya, ada stand base-nya juga nih, ada apanya namanya. Ini belakangnya bisa dibuka, bisa dicolok. Jadi kayak itunya, tiang buat misalkan pose lompat kayak gitu-gitu. Oke banget. Udah susah ini nyarinya sekarang. Ini berarti ini ya paling berharga. Iya, walaupun nggak terawat juga sebenarnya. Iya. Nah, kalau di foto kelihatannya nggak kayak gini kan, soalnya aku edit lagi nih, biasanya aku kasih warna lagi terus diedit, jadi warnanya nggak kusam kayak gini. Iya, soalnya kan semua kolektor kan pasti punya mainan yang berharga ya. Iya. Kalau Mas berarti ini ya. Iya ini. Kalau saya sih paling ini nih. Oh ini. Ini nggak ini nih. Oh ini ya. Iya, soalnya ini saya beli kemarin pas Idul Fitri. Ini pakai duit saya sendiri. Habis jualan. Nah, sampai sekarang tuh ini jadi berharga banget ya, walaupun emang ada yang rusak sih. Ini tangannya ada 2 yang hilang. Ada tangannya, kalau Mas tahu kan kayaknya Mas punya juga yang ini. Ini nggak punya aku Mas. Aku ada, tapi yang waktu itu yang dapat dari acaranya Mas Anton itu loh. Iya. Ya kan? Untuk info aja, ini tuh sebenarnya ada 2 tangannya yang di kepal gitu. Ini telapak tangannya. Iya, tapi di kepal banget gitu. Tapi bukan buat ini megang ininya, tapi buat di kepal gitu. Iya. Nah, itu hilang. Kayaknya itu pas saya kan ini jualan. Nah, saya pernah punya Gundam lagi yang tangannya tuh sama kayak gini. Nah, itu kayaknya bawa. Iya. Makanya sayang banget emang, terus bagian pinggangnya sempat rusak. Tapi kan ini kan partnya mahal-mahal banget ya. Nah, jadi saya improvisasi lah. Ini kakinya saya bor, jadi bisa dimasukin lagi. Tapi itu yang bikin ini jadi main kesayangan Mas. Iya. Karena udah rusak, dibenerin lagi jadinya sayang. Sama kayak gini juga kan, tangannya udah patah. Itu patahnya gara-gara keseringan dimainin Mas, di foto-foto, pose-pose gitu, copot. Saya juga sama sih, tapi saya jarang mainin. Karena Gundam sih itu ya, patah aja. agak ringkih kalau misalkan buat di pose-pose keseringan kan. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ya lanjut Mas nggak mau ngambilin Mas? Oh enggak, ini sih konsepnya buat ini, jadi Mas yang jawab.
Dari seluruh koleksi yang kumiliki, mana yang paling spesial? Ya ini tadi sih. Selain ini ada lagi nggak kira-kira? Ini sebenarnya biasa aja sih, cuma gara-gara sekarang digoreng aja jadi kayaknya spesial gitu. Ini aku belinya kan 600 apa 550 gitu. Sekarang harganya udah di marketplace udah sampai 1 jutaan. Nah, kalau yang ini mainan paling pertama aku mulai ngoleksi nih 2017 kalau nggak salah. Lagi cari-cari ini scroll marketplace kan. Wah, ini ada Iron Man nih. Dulu pas lagi hype-hype-nya film-film Marvel tuh. Oh. Jadi pengen punya mainannya kan. Ya udah ini pertama beli yang ini. Oke. Kalau aku sih, aku juga dulu kan ini ya, aku kan pas suka mainan kan juga suka nge-scroll Marketplace. Tokped, Shopee gitu-gitu. Nah, mainan sebenarnya sih awalnya sih ini ya, awalnya sih aku suka mainan. Tapi emang ini aja kadang-kadang suka bosen gitu. Oh, bosenan berarti ya. Iya, tapi sekarang udah mulai suka aja nih gara-gara ini Blocky sih awalnya. Iya. Yang Transformers. Jadi yang pertama saya beli tuh ini Megatron. Megatron yang mana tuh? Yang GV01. Oh, yang blind box ya? Iya, ya itu saya dapat 2 dulunya, tapi saya jual sekarang. Iya. Nah, itu dari Megatron itu saya beli Bumblebee yang GV juga. klasik kelas. Oh, klasik kelas yang ya. Rise of the Beast. Nah, yang serinya yang kayak gini ya? Iya. Nah, ini saya beli ini, terus pas kemarin di Indonesia Jakarta Toy Fair. Toys Fair. Yang di mana Balai Kartini? Iya itu. Jakarta Nah, Toys itu Fair. di situ saya beli yang ada lagi Optimus yang dari Transformers yang itu, yang G1. 2000 enggak yang Champion. Oh, yang ini, yang filmnya. Iya, yang Michael Bay. Iya. Michael Bay, iya. Karena kan saya dulunya emang itu ya fans beratnya filmnya itu tuh. Dari kecil saya udah nonton film tiga-tiganya. Jadi yang ini ya berarti yang Michael Bay itu ya? Iya. Sekarang kan mau ngeluarin lagi tuh yang Bumblebee sama Megatron. Iya tuh. Itu keren tuh. Ya jadi sebenarnya sih awalnya saya koleksi mainan lagi tuh dari Blockies. Iya, emang banyak juga yang aku perhatikan tuh orang mulai mulai koleksi mainan gara-gara Blockies ini sih. Karena harganya mungkin lebih terjangkau ya. Jadi semua orang tuh kayak bisa nyicipin koleksi mainan. Kalau Gundam juga kan agak mahal ya. Iya, Gundam agak mahal sih. Makanya kalau aku sih Gundam belinya yang palsu, yang bootleg. Oh, yang bootleg. Kualitasnya sih nggak sama ya kayak yang Bandai. Kan kalau kemarin yang saya kan model kit Gundam high grade. Itu pertama kemarin tuh pas yang di Karawaci tuh yang kita datang itu. Oh iya. Nah itu saya baru ngerasain tuh kalau yang dari Bandai itu beda sama yang KW. Iya, kalau Bandai itu emang lebih bagus plastiknya. Yang punya aku belum dirakit tuh Mas. Oh. Belum sempet. Oh. Itu karena nggak sempet ya? Belum sempet Mas, karena beli Blockies mulu kan. Blockies tuh kayaknya kalau nggak dikontenin telat dikontenin tuh kayaknya hype-nya hilang gitu. Oh, jadi iya. Pas beli baru langsung dikontenin kayak gitu sih. Tapi ntar kayaknya minggu besok kali nih. Besok minggu kayaknya bakal aku rakit sih. Kalau nggak ada halangan. Kalau aku udah dirakit, ada sih di rumah sekarang. Bagus tuh Mas. Nggak sebagus Mas sih. Punya Mas tuh udah ada bootlegnya sekarang. Oh iya? Iya. Punya aku katanya itu kalau kata teman-teman anak Gundam, ini lumayan langka juga nih. Iya, tapi sekarang ada bootlegnya. Ada bootlegnya ya? Ada. Mungkin kalau yang bagus-bagus kali yang ada bootlegnya ya? Atau semuanya aja random? Bootleg tuh kadang-kadang agak random sih. Tapi ada pasti. Kalau bootleg tuh berarti yang dia bentukannya bener-bener sama, cuma beda merek aja ya? Maksudnya? Iya, mereka tuh sama, cuman plastiknya agak lebih jelek daripada yang aslinya gitu. Kayak ini nih yang RG punya saya nih, ini ada bootlegnya. Tapi saya belum sempet beli. Kayaknya ini dari pengalaman saya beli RG yang bootleg tuh plastiknya emang lebih jelek. Lebih jelek, lebih snap fitnya nggak bagus kan? Iya,
lebih gampang rusak deh. Tapi ini kayaknya asli ya. Ya ini asli. Kelihatan sih dari plastiknya. Kalau bootleg biasanya agak burem gitu nggak sih? Warna plastiknya agak pudar apa gimana gitu. Iya. Oke. Tanya selanjutnya, Mas. Lanjut, Mas. Apa brand mainan saat ini yang sedang naik daun dan mengapa alasan? Nah ini nih yang tadi kita omongin, Blokis nih kalau menurut aku nih lagi naik daun banget. Kayaknya sekarang itu mainan-mainan Cina menurutku tuh lagi pada naik daun kayak Yolopart, Iya, Joytoy, Fonjoy, Kipli. Kipli itu lagi pada naik daun karena sekarang mainan tuh udah kualitasnya bagus, mereka juga kan dapat lisensi kan. Iya. Jadi nggak bisa dibilang KW. Blokis juga kan dia udah punya lisensinya juga. Harganya juga wah gila sih. Ini benar-benar. Ini berapa sih harganya? 400 ya? 399 kalau nggak salah. Iya. Udah dapat kualitas kayak gini. Ini kalau Bandai mungkin ini harganya bisa 800 kali ya. Ada Bandai itu ngeluarin juga kayak gini, yang RG. Itu kalau nggak salah kemarin saya lihat ya di Tokped tuh 600.000. 400. Aku belum pernah megang sih. Kalau kan Mas, tapi ininya juga udah bagus banget sih. Mas kan punya yang ini ya, Yolopart ya. Yolo punya, iya. Itu kalau dibandingin bagusannya mana? Sama sih Mas, bagusnya Mas. Kayak dia punya kelebihan dan kekurangan ya. Masing-masing brand itu. Kalau Yolopart menurutku bahannya lebih bagus. Terus kalau ini kan model kit kan, dirakit dulu kan. Kalau Yolopart tuh yang modelnya udah apa ya namanya ya? Modular play apa kalau nggak salah. Oh kayak. Jadi dia tinggal tangan langsung pasang iya, kepala. Kayak Pokemon. Nah iya kayak Pokemon Blokis udah kayak gitu. Terus bahannya jadi ada karet-karetnya gitu. Kayak dibanting juga kayaknya nggak rusak sih. Kalau ini kan dibanting rusak nih takutnya ya. Iya. Tapi untuk detailnya sama. Iya plus minus sih Mas, sama-sama bagus. Harganya cuma agak lebih murah ini. Kalau yang waktu itu Yolopart itu harganya 500. Cuma kebetulan waktu itu lagi diskon di Kit Station. Buy one get one. Jadi aku beli 500.000 itu dapat 2 Mas. Keren juga. Iya. Oke, balik lagi ke topik yang tadi tuh. Jadi mainan Cina kan sekarang udah ini ya, udah bagus. Terus mereka juga murah juga. Murah, kualitasnya juga oke lah itu. Iya. Kalau menurut Mas tuh yang paling bagus untuk dikoleksi itu apa? Kalau aku sih yang dari seri yang dari Cina itu. Kalau yang mau misalkan kolektor nih ya, kolektor Transformers gitu. Kalau menurutku sih lebih ke fokusan ini aja Mas. Kayak misalkan aku nih suka Spider-Man, ya paling aku cari Spider-Man aja. Misalkan Blokis punya Spider-Man, ambil Spider-Man aja. Terus Kipli ada Spider-Man, ambil Spider-Man aja kayak gitu sih. Soalnya kan kalau si Blokis juga kan IP-nya banyak banget kan. Kalau mau dibeli semua juga ngapain gitu, menuhin rumah. Jadi paling dipilih-pilih aja sih. Saya kemarin ketemu tuh di Shopee yang Fonjoy kan ngeluarin ini ya. Nah ya Fonjoy saya juga pengen beli tuh Fonjoy. Ada mereka ngeluarin model kit juga yang Spider-Man. Oh iya. Spider-Man ada yang bajunya yang itu Homecoming. Kemarin terus ada Venom juga. Terus ada Iron Man juga tuh. Nah itu tuh Iron Man bagus-bagus Mas. Iya. Fonjoy ya? Iya Fonjoy. Fonjoy yang ini apa model kit? Iya. Itu bagus. Belum lihat aku. Aku ada waktu itu More Storm dapat dari Toys Kingdom. Itu bagus juga Mas. Iya aku tahu tuh. Ada dijual juga tuh di Toys Kingdom. Di Toys Kingdom iya. Itu bagus. Tapi ngerakitnya susah banget. Kalau menurutku ya aku kan ini nggak jago merakit kan. Ngerakit Blokis aja udah lumayan susah kalau menurutku. Ini yang More Storm udah lebih ini lagi. Kalau ibaratnya apa sih? Udah lebih. Kalau kan beginner, dia udah di atasnya lagi lah untuk yang ngerakit-rakitnya. Menurut saya Blokis mudah sih. Soalnya Blokis kan didesainnya buat ini pemula. Iya, yang kayak gini nih gampang nih. Kalau yang ini udah agak susah nih, karena aku nggak begitu suka rakit sih. Cuma gara-gara Blokis saya jadi rakit mulu.
pertanyaan selanjutnya Mas. Tapi tadi kalau ngomongin yang itu kayaknya Blockies nomor 1 deh Mas. Iya, nomor 2 paling apa? Nomor 2 mungkin YOLO ya. Kalau misalkan kamu koleksi Transformers, daripada Transformersnya Blockies, bagusan Transformersnya YOLO, lebih detail. Iya, lebih ini sih ya, kalau saya lihat ya catnya tuh lebih metalik. Saya gede. Saya suka yang itu tuh. Kemarin mereka bikin yang Optimus yang Michael Bay yang ini The Last Night. Iya, yang aku suka lihat di foto Santoso tuh. Iya, itu keren banget tuh. S2 figure. Iya, tuh keren banget kan makanya. Blockies gak ada rencana mau bikin itu ya. Saya mungkin ada kali ntar. Iya, soalnya mereka kan kalau yang saya lihat ya line up-nya Transformers tuh ini. Kemarin yang baru tuh ada Tarn, iya, Tarn ada yang gede mereka mau bikin. Iya. Terus ada apa lagi? Ya itu tuh Bumblebee sama Megatron. Yang dari Michael Bay itu kan. Terus ada 2 lagi saya lupa. Ada yang seri apa tuh? Yang Action Class. Ada, mereka mau bikin Optimus lagi. Tapi kalau yang Bumblebee kayaknya dia setara CC ya? Iya. Champion Class ya? Iya itu. Yang Action Class itu yang Tarn itu tuh. Ada 2 lagi mereka Action Class, cuman saya lupa. Apa ya? Aku juga lupa lagi. Ada kayak mereka mau bikin Optimus lagi, ntar deh. Ada fotonya. Belum lihat aku. Iya. Ini aku baca. Iya, baca. Apa yang motivasi untuk tidak saja mengoleksi mainan tapi juga yang membuat konten dari koleksi mainan? Iya, awalnya tuh apa sih yang motivasi Mas buat dari ini mainan koleksi aku tuh kayaknya bisa dikontenin nih. Iya. Kira-kira apa yang motivasinya? Motivasinya karena kan suka nonton kan. Dulu juga suka gambar. Tapi sekarang makin kemari tuh udah males gambar udah apa sih, nggak ada waktu lah. Terus karena suka nonton dan suka gambar, wah ini mainan kayaknya enak nih buat difoto. Kan foto itu kan berupa gambar kan, hasil akhirnya kan. Ya udah gitu sih kayaknya. Karena suka moto dan suka gambar, akhirnya difoto. Daripada kalau udah gede gini kan kayaknya nggak mungkin ya mainannya kayaknya aneh gitu. Terus dipajang juga ini kayaknya. Sayang gitu kan. Ya udahlah, karena kegabutan kita buat karya foto gitu sih Mas awal-awalnya Mas. Kalau Mas sendiri gimana tuh? Kalau aku sih awalnya ini sih, emang awalnya tuh bukan disuruh ya, tapi ini saya diyakinin sama ibu saya buat ngejual mainan. Nah awalnya tuh saya emang jualannya buat apa? Awalnya tuh saya emang foto tuh bukan buat bikin konten, tapi buat jualan. Foto produk ya? Iya, foto produk di Shopee, Tokped gitu-gitu. Tapi makin kesini kan saya pikir, saya kan punya IG, followersnya udah lumayan lah. Sayang nggak dipakai, mendingan dipakai aja buat bikin konten. Ya udah, jadi awalnya konten awal saya tuh ada itu bootlegnya Gundam bootleg apa namanya, Camper. Itu ada di paling bawah itu IG paling bawah tuh awal, berarti postingan awal. Iya. Nah dari situ saya mikir pasti selanjutnya bisa lebih bagus nih. Terus kedua Ariel itu kurang bagus juga. Terus saya bikin lagi, terus diedit lagi biar lebih bagus. Tuh ada bagian di mana saya editnya pakai Canva. Jadi saya terinspirasi dari salah satu konten juga. Jadi itu dia foto mainan, terus belakangnya ada tulisan nama produk. Iya, nama karakternya. Nah, awalnya saya kayak gitu. Tapi lama kelamaan saya terinspirasi dari Mas Anton. Oh iya, Anton. Ada lagi di Agam enggak Agam?
Oh, enggak, aku nggak pernah lihat Agam. Oh justru aku tuh awal-awal tuh ya itu sama juga benar, scroll konten. Oh ada nih namanya toy fotografi kan. Aku taunya tuh Agam Dadam, terus Tio Danu, cakep-cakep tuh fotonya. Terus akhirnya aku ketemu sama namanya Firm Arts. Oh ini aku suka banget nih style fotonya nih, kayaknya cocok nih. Akhirnya aku niru-niru stylenya dia. Ya udah keterusan sampai sekarang. Kalau aku sih ganti-ganti ya. Ganti-ganti ya. Iya, aku awalnya emang fotonya buat produk gitu. Tapi lama-kelamaan jadinya kalau Mas lihat sendiri kan konten saya kan Mas follow saya kan. Iya. Nah, foto saya tuh dulunya ada kayak namanya, nama karakternya di belakangnya. Oh. Terus semakin ke atas tuh kayak lebih ini ada stylenya gitu. Iya sekarang udah pakai lampu-lampu mas. Iya. Terus saya beli tuh. Itu kamu ngontennya pakai ini apa kamera Iya. profesional SLR gitu? Enggak, pakai kamera handphone. Oh sama berarti. Kita pontografer berarti ya? Iya. Pontografi. Saya mau sih pakai kamera, cuman belum ada uangnya aja. Apa budgetnya habis buat mainan kali? Enggak, emang nggak cukup. Kalau aku emang kayak belum butuh aja gitu ngerasa, karena kan hobinya cuma baru buat hobi aja ya. Soalnya- nggak buat serius, jadi udahlah kamera handphone aja cukup ya. Soalnya handphone ini tuh kameranya bagus, cuman kadang-kadang butuh dilap dulu biar ini biar jelas fotonya. Tapi pakai settingannya manual berarti? Kalau sekarang sih settingan ini 50 megapiksel. Enggak, maksudnya kan ada yang auto, ada yang mode profesional, mode pro. Oh, aku nggak ada kayak gitu. Enggak ada ya? Nggak ada. Kalau aku, kalau misalkan foto buat edit-edit biasanya pakai yang auto mas, asal tempatnya terang aja jepret, pegang tangan jepret. Cuma kalau yang mau pakai setup gitu, aku pasti pakai yang mode manual, yang ngatur ISO kayak gitu. Oh, aku nggak ada kayak gitu. Aku apa ya? Aku paling kalau kayak gitu ini dipencet-pencetnya terus biar fokus. Oh dia itu, iya. Kadang terus diatur pencahayaannya. Terus paling pakai Oh ini berarti dari pencahayaan ininya yang diatur ya? dari pencet handphonenya. Oh bisa. Oh di ini naik turun Iya, gitu. di kayak itunya kan bisa. Terus pakai mode 50 megapiksel. Soalnya kan handphone saya ini apa settingannya kurang banyak kalau buat foto kayak gitu. Jadi ya saya pakai yang apa ada aja lah. Iya. Ya udah, tanya saja Adanya Mas. bener, Mas. Pokoknya keterbatasan tuh tidak membatasi Iya. imajinasi. Saya dengar kita itu dari berkarya. Mas Anton kemarin. Oh iya benar. Bener banget itu. Apa yang pertama kali membuat tertarik dengan koleksi mainan? Awalnya itu sebenarnya aku dari kecil tuh udah senang mainan, Mas. Dari kecil kan suka nonton film-film kan, film kartun Satria Baja Hitam gitulah, Pet Lebor apa. Nah, terus ke toko mainan tuh ada mainan gitu, pengen minta beliin sama orang tua. Cuma biasanya di waktu kecil boleh beli mainan tapi harganya harus ini, gak boleh lebih dari 5.000 gitu. Ya udah. Paling kalau yang agak mahalan beli Tamiya dulu kalau lebaran. Iya. Lebaran tuh beli Tamiya tuh biasanya dapat uang lebaran beli Tamiya. Tamiya dulu harganya 10.000. Kalau sekarang kan udah 100.000 ya. Udah lebih malah. 100.000 lebih ya. Dulu masih murah dah pokoknya. Kalau saya sih dulu suka mainan tapi Hot Wheels. Hot Wheels. Oh iya, aku juga ada Hot Wheels, Mas. Cuma kayak koleksi yang tidak terekspos aja itu. Iya, saya tuh dulu suka Hot Wheels. Kalau yang action figure ini tuh kadang-kadang doang. Soalnya kan action figure tuh dulu kan jarang banget ya kalau di toko mainan Indonesia gini. Apalagi kalau yang deket-deket ini area-area Tangsel sini. Tangsel sini tuh dulu tuh jarang banget. Action figure biasanya di toko hobi sih, Mas. Iya. Kayak multi toys tuh ya kan. Kalau dulu action figures tuh kalau di toko-toko yang ini ya kayak Kid Station, Toys Kingdom, Toy City gitu-gitu tuh jarang. Banyak mainan anak kecil ya. Iya. Bukan yang figur-figur kayak gini kan, koleksi gini. Iya, dulu tuh ada Sonic sempat ada. Nah, itu saya juga koleksi beberapa tuh. Ada lagi dari game.
namanya Halo. Halo, iya tahu. Iya. Yang ini ya Master Chief itu ya. Iya. Saya pernah sempat punya tuh, sekarang hilang. Ya sayang banget mas. Iya, saya dulu tuh Master Chief-nya bagus sih. Cuman saya hilang senjatanya. Terus ada lagi granatnya hilang. Kok bisa hilang mas? Aku juga punya misteri tahu mas. Kayak dulu kecil kan aku punya mainan lumayan banyak itu kan yang harga di bawah 5.000 itu kan. Sama Tamiya. Terus tiba-tiba hilang aja gitu mas sekarang. Iya, saya juga kayak gitu. Ya kenapa ya? Nggak tahu. Apa dibuangin sama orang tua kita ya? Saya nggak tahu kok itu. Aku juga bingung. Kenapa tiba-tiba hilang aja gitu tahu-tahu. Kayak ke skip set. Pas nyari lagi, pengen nyari, udah nggak ada. Tapi mas tahu-tahu pernah pernah ketemu lagi nggak mainannya? Saya pernah ketemu. Gak ada mas, bener-bener hilang mas. Padahal pindah rumah juga cuma sekali aku. Saya dulu pernah ketemu Hot Wheels Honda Civic. Wih itu mahal tuh sekarang. Honda Civicnya udah jelek banget. Catnya udah hilang semua. Ininya apa sih? Kaca depannya ini ada yang retak. Jadi harus diperbaiki. Tapi saya ketemu lagi. Keren itu. Di custom aja kali mas. Iya, tapi mahal. Kayaknya kalau Civic mahal deh. Hitungannya sekarang tuh. Kalau misalkan itu kolektor Hot Wheels pasti nyarinya Civic. Kayaknya sih gitu sih. Itu saya tahu kok. Custom kayak gitu mahal kan. Partnya itu bisa 50.000 tuh. Iya, itu bannya aja tuh, ban karet. Harganya udah sama kayak mobilnya. Iya. Gila emang Hot Wheels. Saya kan kemarin juga ngomong sama komunitas Hot Wheels ya di Tangerang. Iya emang Hot Wheels sekarang tuh emang mahal banget. Sekarang kan Hot Wheels juga nggak cuma Hot Wheels doang, ada lagi yang model-model yang lain. Model baru ya, yang buat main anak-anak tuh yang Hot Wheels yang apa Monster Truck juga tuh kan. Tapi itu kayaknya lebih buat anak-anak ya. Iya itu seharusnya sih lebih murah ya. Tapi kan ada juga yang detail banget diecast-nya. Yang harga 100.000 biasanya itu ya. Iya itu karet. Kemarin aku tanya sama mereka itu ada yang harganya sampai 600.000. Itu udah kolektor item banget itu. Itu gila tuh. Tapi sekarang tenang mas, karena Blockis juga mengeluarkan Blockis Wheel. Oh iya. Udah pernah megang belum? Belum sih, tapi aku lihat. Aku ada itu satu waktu itu. Bener-bener, wah oke banget di detailnya. Bahkan kalau Hot Wheels kan yang reguler kan kadang suka males ngecat itu kan, ngecat lampu. Terus nggak ada kaca spionnya, nggak ada detail-detailnya tuh kurang. Nah Blockis Wheel ini malah detailnya bagus banget. Ada diecast-nya juga lagi. Oh itu ada diecast-nya sedikit, walaupun sedikit sih, cuma di ininya doang apa sih, bodinya doang. Bawahnya sih udah plastik semua. Oke. Tapi detailnya oke mas. Cobain aja deh satu. Kayaknya udah keluar deh. Kalau saya sih ya sama kayak Blockis yang blind box yang biasa sih. Saya nunggunya keluar di mall. Kayaknya udah deh. Gak tahu deh, aku belum ke mall lagi sih. Tapi kayaknya udah mas. Ntar deh aku cari deh. Aku kayaknya mau nyicip lagi tuh. Iya aku juga mau beli tuh satu. Gak pengen fokus tapi cuma lebih kayak nyicip aja sih. Iya sama aku juga. Oke, pertanyaan terakhir mas. Oke. Mainan lini produk apa yang Anda incar atau tunggu sampai sekarang tapi belum sempat untuk membeli? Iya, kira-kira ada nggak nih sampai sekarang tuh mainan apa yang Mas incar tapi belum sempat beli aja? Iya banyak. Aku sebenarnya pengen ngumpletin ini mas. Kimetsu no Yaiba SHF. Pengen ngumpletin karakternya. Ini Spider-Man juga masih banyak wishlist yang belum aku dapat. Spider-Man yang Marvel Legends. Tapi yang lagi pengen banget sih sebenarnya dari dulu tuh ini apa motornya Kamen Rider Black itu Battle Hopper. Kayak gimana tuh bentuknya? Motor belang tempur. Itu satuan gitu ya? Iya, dijual terpisah gitu kan. Kayaknya aku ngelihat terakhir tuh harganya 1 juta berapa gitu, apa hampir 2 juta gitu. Itu wishlist aku banget tuh. Coba kita cari di ini. Kemarin saya kan saya
Kemarin kan Blockies ngeluarin ini juga ya, Kamen Rider yang plus motornya itu tuh. Oh iya, tapi aku nggak blok Kamen Rider yang Ultraman gitu-gitu, aku kurang suka mas, bentukannya nggak masuk di aku. Mm-mm. Tapi buat kebanyakan orang dewasa sih suka kayak gitu. Yang mana Kamen Rider itu? Iya. Kamen Rider masih oke lah, cuma aku agak masih, kalau buat koleksi kayaknya enggak deh. Mendingan yang kayak gini-gini aja nih. Kalaupun yang GV itu paling yang Transformers, yang Marvel, Oh iya. Senseiya. Kalau yang Ultraman enggak, Star bentuknya Wars agak enggak, aneh. Mas? Star Wars bagus tuh, aku udah pernah megang. Kemarin aku ini juga apa? Kan aku yang dapat juara 3 yang itu tuh BFC kreator itu tuh yang foto, kategori foto. Nah salah satu yang aku masukin itu Star Wars. Kan boleh milih 5 blokis kan. Aku masukin aja Star Wars, kayaknya bagus. Star Wars, Marvel, sama sisanya nih Eva ini nih, temannya dia nih. Yang 2, 3, 4, yang satunya lagi Miku. Oh. SAF Battle Hopper ini mas, impian aku banget nih mas. Wah 2 juta mas, gila mas. Gila. Yang atas tuh 2 juta. iya, Wow. impianku banget ini. Soalnya Kamen Rider Blacknya aku udah punya kan, Tinggal motornya doang. motornya aja belum. Sama motornya satu lagi ada tuh, Road Sector tuh pengen juga. Kalau Anton kemarin malah beli yang ini, yang mobil tuh. Oh iya. Mobilnya Kamen Rider Black RX. Iya, saya lihat. Iya, itu tadinya impian juga, cuma karena RX-nya udah dijual, udahlah kita yang fokus ke Black aja. Itu sih mas, sama itu sama tadi Kimetsu no Yaiba pengen ngumpletin, mau belum kesampaian, baru punya Rengoku doang. Baru 1 doang. Iya baru 1, kan Hashira ada 9. Oh, emang udah ada semuanya. Enggak, kalau SHF tuh baru ngeluarin Hashiranya itu baru 3 kayaknya nih. Si Rengoku, terus yang Hashira serangga tuh yang kupu-kupu, sama yang Hashira air. Kayaknya dia Hashira baru ngeluarin 3. Soalnya saya nggak ngikutin kalau SIF. SIF tuh kemahalan menurut saya. Saya tuh SHF bagus. itu ini ngikutinnya Figma. Figma juga mahal kan sama. Tapi kan ada bootlegnya. Oh ada bootlegnya. Sekarang ada namanya ini mas, apa? City Toys tuh, City Toys ya kan. Itu juga Kalungnya mahal. Revo tuh ya. Iya. Tapi itu mahal juga. Ih tapi itu Tapi ya bagus. termasuk murah itu mas. Dia kayak apa? Kayak terparty atau gimana sih? Kayak KW tapi nggak KW, tapi bagus kualitasnya. Saya sempat ngeliat kemarin, tapi nggak banyak kok di Indonesia. Kemarin saya lihat di Shopee cuman ada Spider-Man, ada Gambit, ada siapa lagi ya? Ada beberapa doang saya lihat. Batman yang ini. Oh Batman iya. Hush. Iya. Heeh. Ada lagi iya Batman Hush ya. Iya. Dia Spider-Man. kayak beberapa itu doang sih. Spider-Man banyak. Iya Spider-Man banyak. Oke sih itu kayaknya. Cuma aku belum pernah megang juga. Iya, aku juga belum pernah. Aku juga itu sih. Pokoknya aku tuh, kalau aku ya paling mainan yang kuincer tuh ada Gunpla, ada Astray, ada RG. Astray kayak gimana sih? RG Astray. Cari ya di Tokped. Astray Gundam ya, Astray Gundam. Iya, Oh yang RG. ini merah ya? Iya. Itu. Oh cakep nih yang pakai samurai itu tah. Iya, ada yang RG-nya. Nasionalis banget lagi nih. Iya, merah putih. Terus ada lagi G-Quax. Itu Gundam juga. Oh berarti sukanya Gundam ya? Iya. Gundam tuh aku taunya cuma nontonnya ini Gundam Wing aja karena pernah ada di Indosiar dulu. Oh, pantesan si Anton. enggak, bukan si Frans Sanjaya juga taunya Gundam Wing itu juga. Sama karena ada di Indosiar Oh, dulu. itu waktu kecil. alasannya itu. Iya. Gara-gara ada di Indosiar. Heeh. Gundam Wing. Gundam apa tadi? G-Quax, GQ U-nya banyak. Wah, Gikux ya. Iya. Namanya ribet amat, Mas. Iya, emang ribet. Wah, keren juga sih nih. Iya, itu artikulasinya bagus tuh.
Oke, saya pengen beli itu. Kemarin saya sempat mau beli di IGX, tapi nggak jadi karena saya butuh duitnya buat ada lagi buat buat kebutuhan internal lah pokoknya. Iya. Ya ditabung dulu aja mas. Iya. Terus kebanyakan action figure sih. Kalau aku misalkan buat foto mas, kalau mas pernah lihat akun aku yang satu lagi tuh yang Kamen Randi, itu ada foto-foto Gundam juga tuh mas. Tapi tuh Gundamnya aku moto di itu, moto di Multitos. Lihat alas, moto nyampe rumah edit. Oke gitu. Iya. Itu cara ngakalin kayak apa sih? Aduh pengen Gundam nih tapi mahal. Ya udah foto aja di etalase. Nyampe rumah aku edit. Kalau saya sih beli bootlegnya mendingan. Iya, biar punya bisa megang ya. Iya, setidaknya ada gambaran lah kalau aslinya emang kayak gini. Iya, kalau aku gitu tadi caranya. Oke. Akal-akalan itulah. Mana ya Gundam ya? Iya banyak. Gundam tuh saya banyak yang mau. Cuma. Ya. Oh iya. Ini semuanya aku nggak ada yang aku punya. Ini doang satu nih aku punya nih. Ini di Multitoys. Ini juga Multitoys semua ini. Nggak punya. Nah, gitu cara aku mengakali mas. Aku juga kemarin di IGX pernah moto ini kan kalau mas ini ya, kalau mas ingat ya, di situ kan ada itu Imperium Hobbies. Nah itu displaynya ya? Iya displaynya saya punya fotonya nih. Saya nggak punya, cuman saya sempat moto mana nih. Itu kayak gitu-gitu mas, display kalau kadang bagus nih, posenya keren, udah foto aja ntar nyampe rumah edit. Nih, tuh, saya foto doang. Nah iya gini-gini aku juga suka moto-moto kayak gini mas. Ini ya apa? Warhammer ya? Iya. Oh iya aku ngeliat juga nih banyak banget. Iya saya kan angle-nya kan dapet nih. Saya langsung moto aja. Warhammer. Soalnya ini mahal loh. Mahal Warhammer. Aku pernah punya satu tuh, udah aku jual tapi waktu itu dapat lomba. Lomba apaan? Itu apa? Miniatur gitu ya? Bukan, komunitas kan. Aku kan gabung di beberapa komunitas toy fotografi kan. Ada yang namanya si Toygraphy ID. Oke. Itunya si Anton juga bareng sama Anton. Nah itu pas saya ngumpul dia ngadain challenge gitu kan, yang menang dapat hadiah itu. Aku dapat itu tuh, dapat yang Warhammer yang warna merah, tapi karena nggak ngoleksi Warhammer aku jual aja. Simpen aja mas mestinya. Di foto itu kalau di foto bagus tuh. Ada aku foto 1-2 foto man dapat, terus habis itu ya udah aku jual. Menemuin tempat juga kadang kalau misalkan ada koleksi yang tidak sesuai dengan lini kita tuh. Oh iya. Kasian gitu kan. Iya. Memanggil temen juga nggak doyan, udahlah jual aja. Iya sih, saya juga kayak gitu sih. Yang dilema tuh aku blokis sebenarnya mas. Aku tuh tadinya tuh nggak ngoleksi Transformers kan. Cuma aku suka dikirimin sama blokis tuh. Transformers jadi banyak. Jadi nggak pengen ngoleksi, jadi banyak banget. Lama-lama jadi kayak kepaksa ya. Nanggung banget, mana bagus-bagus juga kan, lumayan bagus lah. Yang Transformers tuh koleksi yang nggak niat sebenarnya. Kalau yang kayak gini-gini sih aku suka nih. Ya itu sih kalau pertanyaan dari sini sih itu aja. Tapi saya punya satu lagi nih pertanyaan nih buat Mas nih. Mas tuh model kit ini nggak? Bisa nggak? Levelnya apa? Levelnya itu level blokis. Aku level blokis. Iya soalnya saya kemarin tuh beli hadiah nih buat Mas. Widih, repot-repot amat mas. Keren banget itu. Iya, ini keluaran baru nih. Ini SNAS. Ini bukan Gundam tapi ya? Bukan, ini third party gitu. Tapi bagus juga sih. Berarti bukan KW ini hitungannya ya? Iya, bukan KW, ini third party. Kayak City Toys gitu bukan sih? City tuh
Enggak, ini bukan Gundam tapi. Iya. Jadi kayak bikin karakter baru gitu ya? Iya, ini karakter original. Nah, ini keluaran baru. Ini tuh agak susah emang ngerakit. Nggak susah banget sih. Kayak apa nih? Kayak apa? Aku pernah ngerakit cuma sampai HG doang soalnya nih. Susahnya tuh susah, nggak terlalu susah sih, tapi cuman agak tajam aja plastiknya. Terus ini juga ada frame dalamnya tuh. Oh, ada rangkanya. Iya. Oh, kayak ini blokis AE ya? Iya. Kayak blokis AE. Ya udah. Oke, ini saya beli buat Mas. Duh, makasih Mas. Ya, ini hadiah buat Mas nih. Idih, mantap. Kasih banyak Mas Barki, ini keren nih. Iya. Bentuknya keren sih, kayak Omnimon, tahu Omnimon nggak? Digimon ya? Digimon iya. Nggak pernah lihat sih. Iya, bentuknya kayak gini, mirip putih. Terus ada sayapnya. Yang tangan kanannya Metal Garurumon, tangan kirinya Wargreymon. Keren Mas. Iya. Tuh, ya kalau saran saya sih kalau emang belum jago-jago banget ngerakit itu, ini apa? Jangan cepet-cepet. Oh, di istirahat Iya, gitu. santai misalnya. aja. Seminggu lah ya. Iya, bisa. Kalau lagi bosen aja lah. Ini tapi mesti pakai itu nggak sih? Karena aku kan biasa pakai gunting kuku tuh kalau ngerakit Gundam. Oh. Aku pernah ngerakit ini FRS. FRS Ultraman sama Kamen Rider. Kalau aku sih pakai tang. Pakai tang ya? Iya, tapi gunting kuku sih juga saya pernah lihat. Ya aku gunting kuku biasanya. Iya, tapi aku kurang tahu kalau gunting kuku. Soalnya aku pakai tang dulu. Ntar udah beli dah. Iya, murah kok, cuman 5.000 doang saya lihat di Tokped. Tangnya ya? Iya. Oke, sama yang itu yang punya yang dari Anton juga belum kurakit. Kalau blokis kan nggak pakai itu kan ya? Iya, nggak pakai, gampang itu. Oke. Mungkin itu saja episode podcast ini. Terima kasih banget Mas Randy telah datang ke podcast saya. Wah, dan makasih Mas. Terima kasih ini infonya, insight-nya mengenai kolektor mainan. Iya Mas. Dan itu adalah episode, dan ini adalah episode terakhir dari podcast ini untuk sementara. Jadi jika kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Saya Muhammad Barki Ali dan sampai jumpa semuanya. Dah.